para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda semua selalu sehat walafiat. Nah, kali ini saya akan menyapa para peserta PPG Prajabatan. Kalian sudah lama nggak ketemu dengan saya ketika saya berada di luar negeri. Nah, sekarang kita kembali lagi bertemu. Nah, apa yang akan kita kerjakan hari ini? Kita akan berbicara di episode 1 ini mengenai stres. Tentu peserta PPG itu banyak yang stres juga ya, dengan berbagai persoalan yang dihadapi, persoalan sosial, akademik, dan macam-macam lagi. Nah, kalau saja video ini sampai pada tangan, pada sampah gadget Anda, ini adalah berkat sentuhan editor kreatif kita, yaitu Mas Heri TW. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jangan lupa saudara klik subscribe dan belajar sepanjang hayat. Narasumber kita adalah para ahli. Pertama, urut dari yang senior. Saya sangat senior. Senior dalam arti umur, bukan dalam arti ilmu. Jadi dari pertama adalah Ibu Profesor Julia Airiza, MSc PhD. Beliau ini adalah guru besar di Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Beliau S1, S2 di Fakultas Psikologi UGM, dan S3-nya beliau ada di Malaysia, di University Science Malaysia. Tentu saja belajar psikologi ke sana ya, terutama adalah psikologi perkembangan. Yang kedua, ini adalah Dr. Kartika Nur Fathiah, MSc. Beliau juga dosen Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi Universitas Negeri Yogyakarta. Kalau ini mengelompok S1, S2, S3 di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Dia mengambil adalah psikologi klinis, terutama kesehatan mental. Nah, kita sapa dulu. Selamat pagi, Bu Yulia. Selamat pagi, Prof. Dan selamat pagi juga Mbak Ika. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya panggil Mbak karena layaknya jadi sebetulnya seusia anak saya sebetulnya, karena saya sudah 70 tahun, Maret nanti April sudah tidak mengajar lagi. Nah, Bu Yulia, kita berbicara mengenai stres. Mengapa? Mengapa ada stres, Bu Yulia? Gimana eksplanasinya mengenai stres ini, Bu Yulia? Ya, baik, Prof. Mohon izin. Sebenarnya stres itu adalah reaksi individual terhadap perubahan lingkungan, ya, yang itu sebenarnya merupakan respon yang universal, ya, jadi bukan spesifik karena ada perubahan di lingkungan. Nah, kalau kita itu mempersepsikan suatu perubahan itu sebagai ancaman, maka otomatis tubuh kita itu akan melepaskan yang namanya hormon adrenalin dan hormon kortisol. Itu sebenarnya untuk mengelola tubuh kita untuk merespon perubahan yang kita anggap sebagai ancaman itu tadi, Prof. Ya. Nah, itu jadi Bu, hormon-hormon adrenalin dan kortisol itu kan sebetulnya mekanisme ya. Itu saya kira keadilan Tuhan bahwa manusia itu diberi senjata seperti itu. Apakah itu merugikan dengan hormon? Atau orang kalau nggak punya hormon itu nggak pernah stres? Atau otomatis begitu karena universal? Nah, sebenarnya itu merupakan anugerah dari Tuhan untuk kita untuk mereaksi kalau ada bahaya atau ancaman, begitu. Nah, sehingga sebenarnya stres itu dialami oleh setiap orang karena universal tadi. Bahkan dalam definisi kesehatan mental itu salah satunya itu harus bisa mengatasi stres sehari-hari seperti itu. Iya. Nah, jadi kita menginterpretasikan itu sebagai ancaman. Nah, sayangnya kalau kita memberikan jeda sebentar saja, karena itu murni dari otak emosi kita, Prof, yang mereaksi itu terhadap perubahan lingkungan ya.
Nah, Ya. kalau kita memberikan kesempatan pada otak pikiran kita yang ada di korteks, kalau tadi otak emosi itu amigdala ya. Nah, itu akan terjadi intervensi dari pikiran itu terhadap reaksi emosi kita. Sehingga kalau kita itu mereaksi murni berdasarkan otak emosi, itu yang sering kadang-kadang reaksinya itu tidak cerdas. Tetapi Ya. kalau kita memberikan jeda sebentar saja, hanya 1/3000 detik loh, lebih dari itu sudah menimbulkan respon yang sangat berbeda. Nah, itu yang disebutkan respon cerdas emosi. Oh, ya. Ya, Ya. ya. Yang orang mengatakan emotional intelligence seperti itu ya, Bu Yulia. Iya, iya. Oke, oke. Saya akan bertanya juga kepada Mbak Ika ya. Eh, Apa sih gejala stres itu kepada orang yang misalnya gagal merespon lingkungan sehingga dianggap ancaman menurut definisi Bu Yulia tadi? Ada nggak Hmm, gejalanya? Atau nyatanya apa? Fenomenanya apa? ya. Hmm, Manifestasinya apa? ya. Terima kasih Prof. Yanto. Jadi memang saya menambahkan yang disampaikan Bu Yulia. Stres itu memang ada anugerah diberikan Tuhan ke kita untuk bisa bergerak maju. Hmm. Nah, kalau bisa dikelola dengan baik, stres itu akan berkontribusi positif untuk seseorang sehingga bisa meraih apa yang dia inginkan. Tapi ketika tidak bisa dikelola akan menjadi beban ya, hambatan. Hmm. Nah, tadi kita semua pasti akan pernah mengalami ya stres, apalagi stres berat. Dan tentu kita merasakan sendiri stres itu seperti apa. Nah, gejalanya apa? Yang pertama dari pikiran. Orang yang stres itu pikirannya biasanya kecenderungannya negatif, Oh, cenderung pesimis, tidak merasa tidak mampu, tidak ada harapan, tidak ada kecerahan di tahap perjalanan selanjutnya. Itu pikirannya. Nah, kemudian perasaannya juga berpengaruh karena pikiran itu kemudian yang terjadi adalah merasa tidak mampu, merasa cemas, takut. Cemas itu kan ada rasa takut, tapi takutnya itu tidak, sumbernya itu tidak ada. Jadi dibuat dari pikirannya sendiri. oke. Ya, Berarti misalnya guru-guru PPG gitu ya, cemas saya lulus apa tidak. Itu sebenarnya kan sumbernya tidak ada. Sumbernya adalah dari pikirannya aku tidak mampu, tugasnya berat, sehingga dia tidak mampu mengatasi. Kemudian manifestasi yang selanjutnya selain pikiran, perasaan, yang ketiga adalah perilakunya. Karena pikirannya sudah negatif, emosinya juga sudah negatif, yang terjadi adalah perilakunya itu juga muncul problem-problem dari fisik, biologis. Perutnya mules, akhirnya ada yang diare gitu ya, mau ujian tuh kemudian ya. tiba-tiba sakit perut, keringat dingin muncul, kemudian eh, ada yang sampai gangguan-gangguan fisik muncul, Prof. Jadi Hmm. penderita diabetes, penderita jantung itu kadang-kadang bukan karena pola makannya, tapi karena pikirannya. Ya. Ya, ya memang eh, seperti yang Prof. Yanto dan Bu Yulia sampaikan tadi, Tuhan menganugerahkan tubuh ini secara sempurna untuk merespon tekanan. Misalnya ketika ada stres tiba-tiba mules itu. Tapi ketika berlebihan, yang terjadi adalah mungkin gangguan lambung. Hmm. Kemudian juga ketika stres, Tuhan menganugerahkan tubuh kita untuk memproduksi gula berlebih. Hmm. Tujuannya adalah supaya energi kita bertambah dengan gula itu. Juga Hmm. kita tahan untuk bekerja lama tanpa misalnya lembur gitu ya, tanpa tidur itu kita tahan. Hmm. Karena ada sesuatu, ada tekanan. Tapi ketika berlebihan, yang terjadi adalah produksi gula berlebih. Oh. Jadinya ada gangguan penyakit gula. Hmm. Ya. Kemudian jantung juga memproduksi oksigen yang lebih, tapi ketika kapasitasnya melebihi yang dimiliki, jadinya jantungnya kerja keras. Hmm. Akibatnya ada gangguan jantung. Pembuluh darah juga memproduksi oksigen berlebih. Nah, ketika stres berat, bisa jadi ada gangguan sumbatan di pembuluh, jadinya stroke dan sebagainya. Itu secara
fisik ketika stres tidak dikelola dengan baik. Gitu, Prof. Ya, para peserta PPG Prajabatan itulah. Apakah ada masuk dalam cerita yang kita diskusikan ini? Jadi stres itu sebetulnya Anda buat sendiri kalau ada stres misalkan saja. Kalau menurut Bu Yulia tadi, menurut Profesor Yulia, kalau kita ada ancaman, ada adaptasi baru, kita sempat sepersekian detik, sepertiga ribu itu apa tadi katanya. Itu sebetulnya pikiran kita bisa mengintervensi, bisa positive thinking. Nah, Bu Yulia, orang stres itu biasanya itu kan kalau dibilang stres itu ngomong nggak stres gitu. Enggak, saya nggak stres gitu. Itu membela diri ya. Iya. Orang stres itu bisa nggak dinasihati? Kok jangan stres. Tapi saya dulu misalkan menasihati ibu saya, misalnya stres, Bu, jangan stres, Bu. Itu jawabnya ya defensif. Kamu belum pernah tua, bang gitu. Jadi mungkin susah ya menasihati orang stres, Bu Yulia. Iya, baik, Prof. Yanto. Sebenarnya stres itu malah harus ada ya. Jadi Ya. stres itu tidak selalu negatif dan banyak orang awam itu menyalahartikan stres. Sering stres loh, itu stres itu memberikan tanda miring gitu ya. Nah, sehingga kalau ditanya stres ya dirimu ya, enggak, saya enggak stres karena pengertiannya kalau stres itu ya diasosiasikan dengan pikiran yang miring itu tadi. Jadi stres itu malah harus ada, Prof, Ya, di dalam ya. kehidupan supaya kehidupan ini dinamis begitu. Sehingga kalau stres itu ada dua macam yang disebut eustress dan distress. Hmm. Kalau stres itu ada dan itu memotivasi kita untuk bergerak tadi, approach terhadap perubahan lingkungan yang kita alami, misalnya tugasnya banyak, lalu, waduh, saya mengalami stres, menganggap itu. Nah, ini tadi kalau ada intervensi pikiran, itu tidak menganggap sebagai ancaman, tetapi sebagai tantangan, ya, tantangan. Dikala dia menilai masih bisa menguasai, maka dia akan approach pada permasalahan itu dengan cara yang positif. Ya, itu akan menimbulkan performance atau prestasi yang tinggi. Ini yang disebut eustress. Tetapi dikala dia menilai seperti yang dijelaskan Bu Ika tadi, dikala dia menginterpretasikan perubahan tadi sebagai ancaman, wah saya tidak mampu, ini banyak sekali, apakah saya bisa lulus ya? Maka tadi otak emosi itu yang memberikan respon, sehingga ini yang disebut respon fight or flight begitu ya. Nah, sehingga dia bisa saja dia, kalau di dalam psikologi itu ada externalizing, ada internalizing responnya. Kalau externalizing itu bisa dia memunculkan perilaku-perilaku yang tidak memadai seperti berkata verbal secara kasar ya, atau mungkin menyerang orang lain ya. Itu sebagai responnya. Kalau internalizing itu lalu dia withdrawal. Timbul rasa cemas, timbul rasa ketakutan. Nah, ini yang disebut distress. Dikala distress itu terjadi, maka itu akan berbanding terbalik dengan prestasi yang ditampilkan. Dia akan buruk prestasinya. Itu. Ya. Saya pernah membaca Prof Yulia dan juga Mbak Ika, hubungan stres dan achievement ya. Itu hubungannya itu digambarkan dengan garis yang parabolik, U terbalik. Jadi tentu saja di titik U yang atas itu adalah stres yang optimal, yang moderate lah, yang moderate. Sehingga prestasinya pasti tinggi. Tapi di ekor kiri kanan itu kalau ditarik ke garis Y itu menunjukkan lebih rendah daripada yang moderate stress. Sehingga orang yang terlalu stres, kata Mbak Ika tadi, bisa diare, nggak bisa berpikir, tentu prestasinya rendah. Dan yang di ekor kiri itu U-nya tadi ditarik garis ke X misalkan saja, sumbu X itu juga lebih rendah dari yang moderate itu.
Karena saudara-saudara yang PPG Prajabatan, kalau ada orang yang tidak stres sama sekali, itu sebetulnya alias nggak ngerti masalah apa yang harus distreskan. Kalau bahasa Jogja itu ya agak blow on lah gitu. Kalau orang yang nggak stres sama sekali itu, karena nggak tahu apa yang harus distreskan. Dan ini pertanyaan terakhir untuk Mbak Ika. Kalau orang stres itu, kalau stresnya sampai luar biasa, yang mungkin miring beneran kalau Yulia tadi. Iya. Bisa nggak orang stres itu sampai menimbulkan gangguan jiwa, tidak saja gangguan fisik, Mbak Ika? Ya, sangat bisa, Prof. Jadi, orang kan ketika stres berusaha mengerahkan seluruh energinya, kekuatannya untuk mengatasi stres itu. Tapi ketika stres sudah jauh melampaui sumber daya yang dimiliki, bisa jadi orang kemudian, tidak berpijak ke realita lagi, Prof. Hmm. Jadi problemnya itu diatasi dengan, eee ketidaksadarannya ya, kemudian yang muncul adalah respon-respon yang abnormal. Orang Hmm. yang dibawa ke rumah sakit jiwa misalnya itu karena sudah mengalami halusinasi. Oke. Halusinasi itu, merasa seolah-olah melihat, mendengar, padahal orang lain tidak melihat gitu. Hmm. Kemudian ada juga waham, jadi seolah-olah merasa mampu, waham waham itu apa ya, pikiran besar gitu ya, merasa sebagai hebat, orang yang kuat. Ini Oh, karena secara psikis dia sudah tidak bisa mengatasi, eee, secara realistis problem yang dia hadapi. Kemudian dia lari ke hal-hal yang di luar, kapasitasnya, begitu Prof. ya oke lah. Para peserta PPG Prajabatan, jangan stres ya. Boleh stres tapi kecil-kecil saja yang moderate itu. Jangan stres terlalu. Kalau nggak stres sama sekali juga nggak boleh. Anda berarti nggak tahu apa-apa kalau nggak stres. Nggak tahu apa yang harus distreskan. Memang stres harus diatasi. Dan saya kira dari pertanyaan di konten-konten sebelumnya, memang kalian ada yang stres, saya tahu. Tapi stresnya harus diatasi dengan pikiran yang positif. Jangan negative thinking. Sehingga reaksinya tidak sesuai dengan intervensi pikiran. Nah, menurut ini Bu Yulia dan Mbak Ika, kata Dr. Zainal Mutakin yang juga narasumber di channel saya ini, orang supaya happy, tidak stres itu ada 3 katanya. Jadi ini juga bisa dilakukan oleh para peserta PBG Prajabatan. Yang pertama itu breathing. Kalau Anda stres, ambil napas dalam-dalam gitu. Yang kedua itu vocalization, ngomong, bicara gitu. Jangan diam aja ngurung di kamar, tapi ngomong, bisa nyanyi, bisa bersenandung, dan juga bisa nyanyi-nyanyi. Misalkan ya nyanyian rohani. Kalau yang beragama Islam bisa ngaji, itu mengeluarkan suara. Yang ketiga adalah postur. Postur itu bergerak. Jadi harus kalian peserta PBG Prajabatan setelah mempelajari modul yang membosankan, misalkan saya lari-lari, push up, bergeraklah, olahraga. Karena setiap minggu orang harus olahraga 150 menit. Dan yang berikutnya adalah social engagement. Ya, saudara harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial. Mudah-mudahan konten ini membantu para peserta PPG Prajabatan dan mudah-mudahan kalian sukses walaupun saya tahu bahwa Anda sedang memiliki tantangan yang besar karena berpisah dengan suami istri dan kadang-kadang bahkan meninggalkan pekerjaan lama tapi kadang-kadang belum kelihatan masa depannya seperti apa. Jangan stres. Terima kasih Bu Yulia dan Mbak Ika atas keberadaannya, atas kehadiran di suyanto.id. Insya Allah kita ketemu minggu yang akan datang, hari Kamis dalam waktu yang sama. Karena masih ada 2 episode yang bisa kita sampaikan supaya para peserta PPG Prajabatan dan juga para pemirsa masyarakat pada umumnya bisa mengelola stres yang baik. Karena nanti akhirnya kita akan memberitahu bagaimana mengelola stres dengan baik. Terima kasih Mbak Ika, terima kasih Prof. Yulia. Sampai ketemu lagi.